Alhamdulillah, sampai pada siang hari ini kita masih lagi diberikan umur, kesehatan, keafiatan, sehingga dapat bersama-sama melaksanakan dan menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahi untuk menyampaikan perihal tentang fikih salat. Jadi tentang puasa mungkin sudah ada yang menyampaikan dan yang lainnya, jadi ini khusus untuk perihal sholat. Ala kulli hal, sholat insyaallah sudah sama-sama kita kerjakan setiap harinya 5 kali dalam sehari yang wajibnya. Namun perlu kiranya mungkin momentum Ramadan ini kita mengulang kaji saja, mengulang-ulang pelajaran yang sudah terdahulu. Jadi hanya menyampaikan apa yang sudah ada. Barangkali kita terlupakan pelajaran yang dulu, atau nanti bekal untuk kita mengajarkan kepada anak cucu kita, sehingga sholat yang dilakukan itu sempurna secara fikih, dan itu kita bisa harapkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana yang kita ketahui dalam agama kita, dalam agama Islam, wa kullu amalin bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah atau apapun perkara yang bentuknya ibadah, amalan itu tidak akan pernah diterima oleh Allah kalau tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Kita sholat tidak bisa ikut-ikutan meskipun sempurna 4 rakaat sujudnya sama, meskipun baju kita baju gamis pakai surban, tapi pekerjaan sholat kita tanpa didasari ilmu pengetahuan tentang fikih sholat, maka boleh dipastikan pekerjaan sholat kita itu sia-sia. Makanya orang dulu sering mengatakan, belajarlah sebelum beramal. Kita mau berzakat, belajar bab zakat. Kita mau sholat, belajar bab sholat. Kita mau pergi haji, makanya diadakan manasik haji. Agar apa? Agar secara fikih sah dan sempurna. Nah, dari situ kita baru boleh kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin akan ada nilainya di sisi Allah kalau secara fikihnya pun tidak sah. Nah, maka mudah-mudahan apa yang akan kita ulang kaji nanti mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita untuk menyempurnakan sholat kita dalam sehari-hari, dan mudah-mudahan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Kalau puasa setahun sekali kita puasa Ramadan wajib, kalau sholatnya tiap hari 5 kali dalam sehari itu wajib, sudah tidak bisa ditawar-tawar. Kecuali Pak Apek pengumuman di Masjid Al-Qadar ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tuh maka gratis, tidak sembahyang, bahkan disembahyangkan. Nah, sampai situ sakit pun sholat kita, apalagi cuma musafir sini ke Samarinda misalnya, ke Big Mall atau ke Balikpapan, izin sakit kepala, gara-gara sakit kepala sakit mulang, tidak bisa. Sakit sholat, musafir sholat, apalagi juga dulu zaman sahabat berperang pun sholat. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak kita, bahwa sholat ini bukan perkara yang sepele. Nomor 2 setelah kita bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, nomor 2 setelah itu kewajibannya adalah sholat. Dan sholat berbeda dengan yang lainnya. Puasa kalau lagi melahirkan atau menyusui boleh berbuka. Puasa dalam musafir boleh tidak berpuasa, tapi diqadha nanti, ya kan? Sakit boleh tidak berpuasa, tapi kalau sholatnya tidak ada, tidak bisa ditawar-tawar. Sakit kepala, batoan, atau corona, tetap sholat, kecuali tidak sadarkan diri lagi. Nah, baru itu siap-siap aja Pak Apek pengumuman. Nah, jadi kewajiban kita menyuruh anak kita sholat itu semenjak umur 7 tahun. Umur 7 tahun anak kita tuh ajak sholat sudah. Dan boleh sudah kita, kalau sudah 10 tahun dia tidak sholat, boleh kita pukul, tapi pukulnya jangan pukul di kepala, di muka. Pukul mendidik kakinya. Yang pentingnya tidak harus dipukul. Maksudnya kalau sudah kita marahi, dia mau sholat ya sudah, sampai marahi saja, tidak harus dipukul. Tapi kalau tidak mempan juga dimarahi, boleh dipukul, tapi pukul yang tidak mencederai.
Kenapa? Memang seperti itu, harus harus mengerjakan sholat. Kalau tidak, ya kita naudzubillah, banyak zaman sekarang itu anak-anak muda yang jangan anak muda lagi, hampir sudah remaja dan dewasa, perkara sholat itu mau sholat enggak ya biasa aja. Nah, padahal sholat itu nanti setelah kita mati yang bertanya di alam kubur oleh malaikat, kamu sholat enggak? Bukan ditanya kamu sekolah sampai mana, pekerjaan apa, titelmu S2 atau S1, tidak. Puasa atau enggak, yang ditanya sholat enggak. Nah kalau sholat berarti nanti bakal dilihat bagus atau enggak. Kalau bagus berarti amal yang lainnya juga diterima. Sholat kita 5 kali dalam sehari, ini sepakat kita. Pengajian apapun di seluruh dunia, bentuknya majelis taklim kata, sholatnya yang wajib hanya 5 kali dalam sehari. Kalau ada pengajian yang sholatnya yang wajib cuma 4 aja, subuh enggak apa-apa aja ditinggal, pastikan memang sesat. Apalagi pengajiannya di bersembayangan. Kita kalau masih bersembayangan tuh kulit aja masih, hakikatnya tuh kita mengingat Allah, jadi boleh aja di sembayang. Nah memang tinggalkan, memang jangan parak-parak dengan pengajian itu. Pokoknya dimanapun pengajian itu tetap saja 5 kali dalam sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu silahkan pengajian dimanapun. Tapi kalau meninggalkan pengajian itu, meninggalkan sholat sewaktu aja kah atau 2 waktu, itu pastikan memang sesat. Atau bertambah, kewajiban kita sembahyang 7 kali dalam sehari, itu jangan juga diumpati, 5 aja, 5 cukup. Kalau mau memperbanyak silahkan sholat silahkan sholat sunnah, sholat witir, apalagi bulan puasa nih kan, sholat duha, qiyamul lail, sholat tahajud, sholat taubat, banyak, sholat tarawih. Nah itu rame berjamaah. Nah itu pokoknya sepakat, sembahyang fardu kita adalah 5 kali dalam sehari. Kemudian syarat-syarat wajib sembahyang, ada orang yang cukup syarat sehingga mewajibkan dia itu harus sembahyang. Yang pertama Islam, alhamdulillah kita. Ada orang ingin sembahyang tapi bukan Islam, tidak wajib dia dan tidak dapat pahala juga, meskipun gerakannya sama, jumlah rakaatnya sama, karena yang wajib itu adalah pertama Islam. Yang kedua balik, lagi berakal. Balik itu kalau laki-laki bermimpi, bermimpi naik odong-odong, atau perempuan haid atau nifas, atau kalau dia tidak haid nifas sampai balik umur namanya. Kemudian suci dari haid dan nifas, ini perempuan. Kalau perempuan kalau misalnya haid dan nifas, haram hukumnya sholat, haram hukumnya sholat. Dan nanti ketika dia suci tidak wajib mengqadha sholat itu. Berbeda dengan puasa. Puasa Ramadan dia tidak boleh puasa Ramadan kalau haid ataupun nifas, tapi setelah dia suci wajib mengqadha puasa yang tertinggal. Nah makanya agak sedikit perempuan itu hati-hati, kalau lagi sembahyang mau datang kapanpun tidak ada merasa keberatan, welcome saja, enggak apa-apa, karena tidak ada kewajiban mengqadha. Tapi kalau puasa, nah itu yang agak repot. Karena kenapa? Nanti kewajiban mengqadha itu ada, tidak boleh hanya digantikan dengan beras fidyah, nggak bisa. Yang boleh hanya dengan fidyah dan tidak berpuasa orang yang tua renta yang tidak lagi mampu untuk berpuasa, atau orang yang sakit terbaring di rumah sakit yang tidak lagi secara medis diharapkan kesembuhannya. Ini kayaknya secara kedokteran nunggu aja lagi, nunggu hari atau nunggu jam. Nah itu tidak bisa lagi dibayarkan fidyah aja lagi, jangan disuruh puasa, jangan. Atau tua bujur, enggak di rumah sakit, di rumah aja, cuma makan aja sedikit bujur orang tua tuh, enggak bisa lagi, bayarkan fidyah aja lagi dah. Nah kita yang masih kuat bersepedaan ini, berokok kuat aja, tiba-tiba bawa beras sekarung, ini saya enggak bisa puasa, sakit nah sebulanan, langsung setor 30 kilo untuk sebulanan, enggak puasa lagi, enggak bisa, harus tetap puasa, perempuan ataupun laki-laki. Yang ketiga, yang keempat, ada pendengaran dan penglihatan. Selama masih ada penglihatan dan pendengaran wajib kita sholat. Tapi kalau tidak ada dua-duanya itu, mata enggak ada, telinga enggak ada, tidak wajib sholat. Dengan apa dia bisa diajarkan sholat? Beimaman enggak bisa juga, dengar ndi, tapi itu jarang-jarang ada, meskipun ada gitu, nah jarang-jarang. Nah silahkan kalau enggak mau kewajiban sholat, hilangkan lo telinga, kemudian hilangkan mata. Yang kelima, sampai dakwah atau seruan kita, alhamdulillah sampai agama Islam kita di sini di Indonesia ini sudah cukup lama, dan mulai datuk nenek kita sudah agama Islam. Nah 5 itulah, kalau cukup syarat yang 5 tadi, maka wajib ke atas hamba tersebut, seorang itu laki-laki atau perempuan,
melaksanakan sembahyang. Tidak ada tawar-tawar, tidak ada. Kemudian ada penjelasan, orang yang kafir, maksudnya orang yang non muslim, masuk Islam mu'alaf, dia tidak wajib mengqadha sembahyangnya selama masa kafirnya. Umur 40 tiba-tiba dapat hidayah masuk Islam. Nah, yang dari umur, anggaplah umur 17 tahun sampai umur 39 40 tadi, itu tidak wajib diqadha. Nah, kalau memang orang itu asalnya non muslim. Nah, kemudian diajarkan agama-agama Islam, ajaran-ajaran Islam itu yang mudah-mudah dulu. Sembahyang seapa mampunya bacaannya. Jangan misalnya yang baca Fatihah kesalah-salah nyebut waladhdallin, salah nah tidak bisa, nanti orang bakal trauma balik lagi. Nah, sisanya menyusul saja, busunat dia aja dulu misalnya kan, tuha sudah orangnya, atau yang lain-lain. Pokoknya yang wajib-wajib tuh, yang wajib tuh mandi, caranya mandi. Karena kenapa? Kita sholat itu harus suci. Nah, suci itu mulai dari mandi kita ajarkan. Karena dia kenapa? Sudah berkeluarga, bersuami istri. Kemudian cara istinja, bagaimana cara membasuh najis, BAB, BAK, kemudian baru berwudu, baru sembahyang. Yang lain menyusul pelan-pelan. Nah, itu kalau ada kawan kita atau tetangga kita yang mu'alaf, memang harus didampingin pelan-pelan, tidak bisa dipaksa. Apalagi disuruh mengaji, harus sejus ya, ngaji bulan puasa mundi sejus, dia lambat masuk surganya. Jangan, semampunya aja, semampunya. Yang kedua, orang yang murtad asalnya Islam, keluar dari agama Islam, tiba-tiba rasa nyaman juga mungkin kan, balik lagi ke Islam. Nah, ini selama murtadnya wajib mengqadha sembahyangnya. Nah, hati-hati, naudzubillah kita murtad umur 40 misalnya, tiba-tiba rasa nyaman keluar dari agama Islam, sampai umur 50 10 tahun merasai agama non Islam, umur 60 balik lagi ke Islam. 10 tahun itu wajib diqadha 5 waktu itu. Kenapa? Ya tadi permasalahannya bukan apa, dia menyia-nyiakan kesempatan sudah ditakdirkan oleh Allah beragama Islam. Makanya kita itu, kewajiban kita sehari-hari itu bagaimana caranya kita beribadah itu, kemudian menimba ilmu itu, agar kita itu semakin yakin terhadap ajaran agama kita. Kita sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana caranya kita mengkaji itu, baik di pengajian, baca buku, agar memang betul-betul kita yakin bahwa sholat itu memang mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Jangan sampai kita belajar semakin tinggi, semakin kita itu meragukan tentang sholat. Apa fungsinya sholat 5 kali? Payah iya, bangun subuh iya, mata penat, apalagi bulan puasa nih, malam lambat tidur, bangun cepat ya Pak ya. Akhirnya rasanya beban betul manfaatnya. Nah, itu yang bahaya. Makanya kita punya pikiran, punya hati, punya kepala mata, bacalah, dengarkan, kemudian pahami, renungkan, agar apa? Agar kita, tugas kita itu ajaran agama kita itu semakin yakin Islam memang ajaran yang paling benar bagi kita. Tidak ada agama inna dina indallahil Islam, hanya agama yang diridhai oleh Allah itu hanya agama Islam. Itu kita yakini sampai nanti di akhirat. Kita jangan sampai kan nanti sampai akhir umur jangan sampai kita melepas agama Islam itu. Nah, termasuk perkara sholat tadi. Jadi orang yang tadi murtad, sempat murtad, itu wajib mengqadha, dia mempermainkan agamanya. Nah, adapun orang yang haid atau nifas, ini perempuan, kita nggak bisa alasan ini, kenapa ndak hadir zuhur tadi sembahyang, lagi halangan ya, nggak bisa, karena kita laki-laki, ini perempuan. Selama dia haid dan nifas itu tidak boleh sembahyang, dan sembahyangnya tidak wajib diqadha. Nah, itu penjelasan daripada tambahan setelah syarat-syarat wajib sembahyang. Kemudian syarat sahnya tadi yang mewajibkan. Nah, setelah wajib ada yang membuat sholat itu menjadi syarat sah, ada yang bisa tidak sah. Nah, kita baca cepat aja sambil. Yang pertama, mumayyiz, dapat membedakan antara baik dan buruk. Kalau kanak-kanak itu belum mumayyiz, berarti dia artinya belum ada taklif, kewajiban berdosa kalau dia meninggalkan. Tapi harus kita ajarkan sejak dini, membedakan baik dan buruk. Minimalnya tahu bilanya ada yang bakal membahayakan dirinya, yang bisa
mencari jalan lain. Oh ini bahaya. Itu ada anak tuh ditahu, tangga pun loncatinya aja langsung. Ditahu kalau harus tangga tuh turun begamatan. Nah itu belum mumayyiz lagi bahasanya. Secara sederhananya seperti itu. Kalau sudah mengetahui mumayyiz, sudah mengetahui baik dan buruk, maka sah sembahyangnya kalau dia mengerjakan sembahyang. Yang kedua, mengetahui keadaan sembahyang fardu. Kita sembahyang duhur, kapan waktunya? Di siang hari begini, kalau jamnya jam-jam 12:30 harus tahu. Kalau tidak tahu itu tidak sah. Nah, makanya sampai ke waktunya pun kita tahu zuhur itu pasangannya di mana. Tidak bisa duhur kita ngerjakannya habis maghrib, waktu isya tidak bisa. Nah jadi zuhur pasangannya di waktu ini, asar waktu ini, maghrib di waktu ini, itu wajib kita ketahui. Kalau dulu orang mengetahuinya lewat matahari, bila matahari sampai kepala bayangannya sama waktu zuhur, bila lewat sedikit dia bayangannya lebih waktu asar, dia tenggelam melihat matahari bayang-bayang merah sampai waktu maghrib. Dulu, sekarang nyaman sudah, guring aja gin, bahasanya tidur aja ada jemek bunyi, nah berarti parah ada berbuka. Ya, nyaman sudah, apalagi jam sudah digital semua. Yang ketiga, dapat membedakan antara fardu dan sunat. Nah ini kewajiban kita. Di dalam sholat yang kita lakukan itu terdiri daripada ada yang fardu. Yang fardu itu tidak boleh kita tinggalkan dan tidak boleh cacat. Rukunnya itu. Ada yang sunat. Yang sunnah itu boleh kita kerjakan. Nah, boleh juga kalau tertinggal diganti dengan sujud sahwi. Atau tidak, atau tertinggal tidak diganti dengan sujud sahwi. Tidak apa-apa kalau tertinggal. Makanya sunnahnya nanti ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Nah, yang penting dulu kita perhatikan apa saja yang menjadi fardu atau rukun dalam sholat kita, mulai kita pasang niat Allahu Akbar sampai kita Assalamualaikum warahmatullah. Nah, apa-apa saja yang rukun itu yang harus kita perhatikan. Contoh sederhana kayak Fatihah itu rukun. Nah, kalau rukun dia tidak boleh tertinggal, harus baca sampai habis. Mulai daripada bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillah hukumnya sunnah ta'awudz itu. Jadi mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin harus kita baca, baik imam ataupun makmum. Kecuali makmum yang masbuk, yang ketinggalan, yang telat datangnya, maka dia mengikut imam. Imam sudah misalnya sudah hampir mau ruku ketika dia datang, Allahu Akbar, makmumnya baca Allahu Akbar, baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian imam sudah ruku, maka makmum tidak boleh menghabiskan baca Fatihahnya, langsung saja mengikuti imam. Itu kalau terlambat. Tapi kalau misalnya dia sama takbirnya dengan imam, datang bareng-bareng, harus menghabiskan Al-Fatihah itu. Makanya ketika tarawih itu juga pelan-pelan ketika membaca Qul huwallahu ahad ini, yang bagi yang cepat Qul huwallahu ahadnya. Agar apa? Agar memberikan kesempatan makmum yang membaca Al-Fatihah di belakang itu selesai. Ya bisa aja kan napas, satu kali napas misalnya Fatihahnya. Tambah lagi misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Selesai enggak kira-kira makmum? Tidak. Pelan-pelan saja. Kenapa? Kewajiban makmum itu sama, dia harus menyelesaikan Fatihah. Nanti kita harus tahu mana yang fardu. Nah, yang fardunya itu kita jaga. Kemudian yang keempat, mengetahui masuk waktu dengan yakin atau sangka kuat. Nah ini nyaman aja juga sekarang, sudah tidak perlu lagi kita repot-repot, tinggal lihat jam HP pun ada juga, waktu zuhur sudah masuk, selesai sudah sembahyang zuhur. Nomor 5, menutup aurat. Nah ini kalau tidak menutup aurat berarti tidak sah. Maka sholat kita harus hati-hati ketika berpakaian, ketika memakai baju putih yang agak terang, misalnya bagian celana, terutama pakai gamis, bagian bawahannya itu pakailah celana panjang atau minimal 3/4. Jangan sampai baju gamisnya sudah bagus, dalamannya pakai celana pendek. Nah, warna kuning mulang misalnya kan, kelihatan itu paha dengan lutut. Nah, jangan. Kalau bisa pakai celana. Nah, baju kita pun hati-hati, jangan terbuka aurat kita, laki-laki itu dari pusat ini sampai ke lutut. Nah, adapun perempuan kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Yang keenam, menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat wajib menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat tidak sah. Yang ketujuh, suci badan dari hadas besar atau hadas kecil. Artinya kalau hadas kecil kita berwudu. Nah, berwudu itulah juga termasuk kuncinya ketika kita sebelum sholat. Orang yang bagus wudunya, insya Allah sholatnya bagus. Orang yang wudunya tidak bagus, sholatnya akan sia-sia. Wudunya umpat-umpatan, sholatnya bujur.
Dari mana akan mendapatkan suci kalau wudunya itu tidak betul? Maka bab wudu pun perlu juga kita perhatikan. Apa saja yang menjadi rukunnya, adab-adabnya. Yang kelima, suci badan, pakaian, tempat dari najis yang tidak dimaafkan. Nah, kita alhamdulillah di masjid ini selalu terperhatikan kebersihannya. Nah, yang perlu kita perhatikan kita dari rumah, pakaian kita, baju kita, celana kita, nah, sendal kita. Pastikan memang itu adalah suci. Nah, dari suci dari mana? Ya, celana kita istinja, kita istinja, kita BAB, BAK, dari mana naruhnya, bekemeh tega apa? Jangan sampai bekemeh berdiri kena percikannya, celananya dibawa ke masjid jadi buat sholatnya menjadi tidak sah. Kenapa? Kita membawa najis di pakaian kita dan najisnya itu tidak dimaafkan. Nah, itu dulu sebagai pengantar. Pada hari ini insya Allah akan ada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semakin rajin lagi untuk melaksanakan sholat, bukan hanya kewajiban sholat berjamaah, tapi juga sembahyang sunat mumpung bulan Ramadan ini. Kita tidak tahu nanti berjumpa atau tidak di Ramadan yang berikutnya, namun kesempatan yang mahal tahun ini kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan amal dan menuntut ilmu. Sambil menuntut ilmu, sambil beramal, menuntut ilmu dan beramal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.